Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok satu. Di sini akan mempresentasikan tentang penugasan akhir kita dari mata kuliah sistem digital tentang rangkaian digital yang akan diimplementasikan ke salah satu keluarga IPLD. Nah, yaitu keluarga termasuk keluarganya PLD atau yang bisa disebut Programmable Logic Device. Oke. Jadi, dalam penugasan ini kita mengambil topik yaitu pintu portal otomatis berbasis teknologi PLD atau yang bisa disebut yang tadi Programmable Logic Device. Nah, jadi di sini yang sudah lihat di PPT ini dia berjudul PLD Sistem Parkir. Oke, next slide. Nah, jadi nama anggota dari kelompok satu di sini ada 3 orang. Nah, jadi yang pertama ada yang namanya Jordan Postambunan dengan akhiran NIM 091 dan saya sendiri Firman Fadilah dengan akhiran NIM 037. Dan yang terakhir ada yang bernama Putu Aditya Dharma Wididarsana yang akhiran NIM-nya 103. Maaf. Oke, next slide lagi. Dalam presentasi yang akan saya presentasikan di sini mengandung 3 topik pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, nanti akan saya presentasikan, dan yang kedua ada permasalahan, dan yang terakhir ada pembahasan. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi sudah saya sebutkan sebelumnya, di sini kelompok 1 mengambil topik atau tema yang bisa disebut pintu portal otomatis berbasis teknologi yang mengimplementasikan salah satu keluarga SPLD yaitu PLD. Nah, kenapa sih kita mengambil tema ini atau topik ini? Nah, alasan kita untuk mengambil tema ini yaitu dikarenakan ya berdasarkan perkembangan zaman yang terus maju dan yang udah kalian lihat lah sebelumnya ya. Kalau kalian entah itu ke mall atau kemanapun itu, supermarket atau yang bisa kalian sebut apapun itu, hotel atau apalah. Nah, yang udah jelas kalian lihat sendiri di mana ada ya di saat emang kalian masuk, nah itu emang udah otomatis. Jadi kayak kalian entah itu ngetap tangan atau nggak ngedeketin layar tangan anda ke layar, nah itu udah otomatis keluar tiket tersebut dan kalian ambil. Tapi nah, di saat kalian keluar dari mall kah atau hotel kah atau supermarket kah, nah saat keluar dari itu, nah itu ada tempat yang emang benar-benar itu ditinggali oleh orang. Nah, nanti kalian sebelum keluar itu akan diproses oleh orang tersebut untuk melakukan pembayaran parkir kalian. Nah, jadi alasan kami mengambil ini adalah lebih tepatnya memudahkan kalian, dimana kalian hanya membutuhkan 3 koin saja, koin yang berjumlah Rp1.000. Nah, dalam koin tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam penghitung koin. Nah, jadi saat koin pertama masuk ke penghitung koin tersebut, nah nantinya akan ada yang namanya LED untuk menampilkan jumlah koin itu. Nah, di saat masukkan 1 akan menghitung 1 koin, masukkan 2, masukkan 3. Nah, sampai poin terakhir tersebut itu LED-nya menampilkan 3 koin. Nah, di saat 3 itu nantinya akan ada penunjuk atau bisa dibilang LED timer. Nah, LED timer tersebut akan menghitung, di mana saat proses menghitung itu dari 1 sampai 9 detik. Nah, di saat menyentuh 9 detik itu plang atau motor, ya pokoknya mesin itu disebut motor, pokoknya penggerak gerbang otomatis tersebut akan membuka plangnya. Nah, plang itu terbuka selama 9 detik. Di saat 9 detik itu sudah menyentuh angkanya, itu akan tertutup otomatis kembali. Nah, itu akan mereset angka itu, timer itu akan reset kembali dari 0 lagi. Kenapa di reset? Oke. Di reset ya karena ya nggak limited lah. Masa 3 koin doang ya kan rugi nantinya. Jadi reset itu fungsinya untuk di saat klien yang belakang itu mau melakukan proses pembayaran parkir lagi, nah ya akan reset, itulah pokoknya. Oke, itulah alasan kami dari latar belakang yang ada di bab 1 pendahuluan ini, mengapa kita memilih topik pintu portal otomatis berbasis teknologi PLD ini. Nah, oke, lanjut di slide berikutnya. Nah, dalam pendahuluan ini kita juga mengambil rumusan masalah yang ada pada topik yang kita ambil ini dan tujuan penelitiannya. Nah, rumusan masalahnya sendiri yaitu bagaimana cara kita mengaplikasikan sensor infrared. Nah, sebagai pendeteksi koin. Nah, jadi sensor infrared ini di saat kita
masukkan koin. Nah, saat kita memasukkan koin itu terjadilah proses di mana infrared itu akan mendetek mendetek di mana koin itu apakah benar itu angkanya berjumlah 1000 atau bukan. Nah, dan yang kedua ada bagaimana cara kita mengaplikasikan teknologi PLD ini sebagai decoder biner ke desimal untuk shipment segmennya. Nah, sebagai display perhitungan jumlah koin. Nah, nanti itu tentang PLD itu akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Dan yang ketiga ada bagaimana cara kita mengaplikasikan teknologi PLD ini sebagai pengontrol pintu portal. Nanti juga akan dijelaskan oleh teman saya. Dan yang terakhir dalam perumusan masalah ini adalah bagaimana cara kita mengaplikasikan motor yang penggerak itu, motor DC ini untuk membuka dan menutup pintu otomatis portal itu. Oke. Dan yang terakhir, kita akan jelaskan tujuan penelitian ini. Dan yang pertama, saya langsung jelaskan aja ya biar nggak lama. Yang pertama ada bagaimana cara kita mengaplikasikan sensor infrared ini sebagai pendeteksi koin. Nah, pokoknya ya bagaimana lah saat koin itu termasuk gitu. Dan sensor infrared ini akan mendetek koin tersebut gitu. Dan yang kedua ada bagaimana cara kita mengaplikasikan teknologi PLD ini sebagai decoder biner ke desimal untuk shipment segmennya sebagai display perhitungan jumlah koin. Nanti juga akan dijelaskan oleh teman saya. Dan yang ketiga sebelum menyentuh yang terakhir ada yaitu namanya mengaplikasikan teknologi PLD ini sebagai pengontrol pintu portalnya. Nah, dan yang terakhir, dan yang terakhir bagaimana cara kita mengaplikasikan motor di sini untuk membuka dan menutup pintu portal. Sekian presentasi dari pendahuluan bab 1 yang saya bacakan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke bagian pembahasan. Berikut ini adalah blok diagram ini informasikan. Saya mulai pertama dari poin. Kami memakai teknologi desimal dengan tiap kali konsumen memasukkan koin. Lalu dilanjutkan kali jumlah koin yang akan menampilkan jumlah koin yang sudah dimasukkan konsumen, mulai dari 1 sampai 3. Lalu dilanjutkan ke LED timer yang akan berdasarkan waktu hitung mundur sisa sebelum gerbang kembali ditutup. Lalu motor penggerak yang akan menampilkan eh, gerbang itu sedang dalam keadaan terbuka atau tertutup. Lalu terakhir bagian reset yang akan mengembalikan nilai kembali seperti semula. Tujuannya itu untuk agar konsumen berikutnya dapat menggunakannya. Baik, saya lanjutkan ke aplikasi rangkaian programmable device dalam rangkaian. Di sini kelompok kami menggunakan 2 buah PLD dan 1 buah IC. 2 buah PLD untuk menghitung koin dan menghitung timer, dan 1 IC untuk menentukan kondisi buka atau menutupnya gerbang. Nah, ini adalah rangkaian gerbang logika itu koin, atau hitungan koin. Dan sebelah sini ada PLD dari gerbang logika. Untuk yang tadi, kami menggunakan PLE 16V. Di sini Katman memasuki video yang lain. Baik, saya lanjutkan ke LED segment. Nah, ini adalah kode dari protokol untuk biner ke desimal yang akan dimunculkan pada 7 segment. Nah, yang ini adalah rangkaian atau sistem dari 7 segment yang akan kami gunakan. Urutannya itu ada A, B, C, D, E, F, dan G. Dan di sini ada tutorialnya. Akan menampilkan angka 1 misalnya, maka segmen A akan mati atau 0, B dan C akan hidup, dan sisanya yaitu D, E, F, dan G akan mati. Maka bagian segmen B dan C ini akan menyala, dan kemudian dari segmen tersebut akan menangkan angka 1. Itu juga seterusnya. Baik, saya lanjutkan ke penjelasan rangkaian gerbang logika untuk menghitung dan menampilkan jumlah koin yang dimasukkan oleh konsumen. Rangkaian gerbang logika ini kami memiliki 3 inputan, yaitu X, Y, dan Z, dan kami menggunakan gerbang NOT
gerbang N dan gerbang O. Contoh di sini ada LED. Saya akan beri saya langsung mulai saja. Nah, di sini LED segmen adalah angka 1, karena input pertamanya adalah 0 atau kilowatt mati, input 2, 3, B, dan C itu menyala, dan sisanya mati. Dari segmen ini akan melakukan angka 1. Nah, bagaimana prosesnya? Di sini saya menjelaskannya. Inputan tambahan dari LED segmen ini mati. Ya, itu line 0 yang berasal dari output gerbang OR pertama. Gerbang OR pertama ini memiliki inputannya bernilai 0. Dari input pertama berasal dari langsung berasal dari input Y yang dalam kondisi 0 mati. Dan lanjut ke inputan kedua berasal dari gerbang N pertama yang memiliki inputan juga. Inputan pertama berasal dari input X yang melewati gerbang not, yang mana memiliki nilai 1. Dan input kedua berasal dari input Z yang melewati gerbang not yang memiliki nilai 0. Di sini gerbang N memiliki input 1 dan 0 yang memiliki output 0. Maka di sini input kedua dari gerbang OR itu 0. Lanjut ke input ketiga. Jadi berasal dari gerbang N kedua yang memiliki dua inputan. Inputan pertama berasal dari input gerbang X langsung yang nilai 0. Inputan kedua berasal dari gerbang Z langsung yang nilai 1. Gerbang N yang memiliki inputan nilai 1 akan memiliki output 0. Maka di sini gerbang OR pertama akan memiliki input ketiganya adalah 0 dan 0. Itu juga dengan dari segmen ini yang bernilai 1 berasal dari gerbang OR yang kedua. Gerbang OR kedua yang memiliki inputan dan inputan pertamanya itu 1. Yang bernilai 1 itu berasal dari langsung dari input X yang lewati gerbang not yang memiliki input 1. Itu seterusnya jika saya memiliki. Nah, ini adalah dari segmen angka 1. Lalu dengan angka 2 dan 3. Nah, ini adalah penjelasan dari yang lain logika untuk menghitung dan menampilkan jumlah koin yang sudah dimasukkan oleh konsumen. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah kode dari win couple biner ke desimal yang diujukan pada segmen tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat dan bapak bisa lihat, kalau misalnya kode ini merupakan truth table sekaligus sebagai truth table sekaligus sebagai tampilan pada 7 segmen LED tersebut, dimana satu ini akan berfungsi untuk menyalakan suatu kondisi pada 7 segmen tersebut, dimana satu itu akan menyala kalau misalnya 0 ya teman-teman. Kita lihat pada rangkaian di sebelah bahwa kalau misalnya 0 maka dia akan 1 1 1 1 1 1 yang di tengah 0 itu 0 ini. Kenapa 0? Karena itu merupakan G. Jadi mana berarti inputan 0 adalah 0 dan inputan 001 berarti 011 000 yang dimana A B C berarti BC yang nyala. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini dimana BC yang nyala, BC berarti yang ini hilang berarti tinggal 1, berarti benar dong. Kalau misalnya inputan binar 1 outputnya akan seperti berikut, seperti tadi. Nah, selanjutnya rangkaian kedua yang kami pakai adalah timer, dimana kode untuk timer ini merupakan kita menggunakan PLD dengan tipe PLA 16V8, dimana
Kalau teman-teman bisa lihat dan Bapak bisa lihat bahwa rangkaian ini merupakan rangkaian counter up, dimana untuk menghitung maju dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dimana timer kita ini akan berhenti pada angka yang ke-9 untuk menggambarkan bahwa gerbang kita itu sudah tertutup, dan juga gerbang kita sudah tertutup dan akan terbuka hanya 9 detik saja. Berikut dapat lihat kodenya pada win couple-nya, bahwa kodenya itu sama seperti yang tadi, sama seperti BCD to binary to decimal dengan rangkaian PLD. Tapi bedanya di sini ada rangkaian flip-flop di sini, yaitu dengan IC 4520 untuk menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secara otomatis. Kenapa yang tadi tidak otomatis? Karena yang tadi itu berfungsi untuk menaruh koin untuk dideskripsikan berapa koin tersebut, jadi tidak bisa otomatis teman-teman dan Bapak. Oke. Kemudian selanjutnya adalah rangkaian motor. Kenapa kita memilih motor? Karena menurut kami motor merupakan penanda gerbang untuk terbuka atau menutupnya. Kalau teman-teman dan Bapak bisa lihat bahwa kita ilustrasikan ketika kita melihat gerbang. Kalau misalnya gerbang itu tertutup, berarti arahnya adalah ke bawah atau dari kanan ke kiri. Sehingga kami mengilustrasikan dengan motor yang bergerak ke arah kanan, sehingga dia akan menandakan bahwa itu menutup dan akan membukanya ke arah kiri seperti begini, berarti ke arah kiri, sehingga dia akan membuka. Pada rangkaian ini kami menggunakan IC L2932 3D. Kenapa kita menggunakan IC teman-teman dan Bapak? Karena menurut kami untuk merangkai PLD dalam rangkaian ini itu sangat rumit, sehingga kami juga mendapat sebuah referensi ketika kita menggunakan IC ini, maka akan jauh lebih mudah. Namun kita tetap harus menambahkan 4 gerbang NAND pada PPT gini, 1, 2, 3, 4, dan juga satu gerbang OR dan juga 4 gerbang NOT. Oke. Aduh. Maafkan. Oke. Selanjutnya adalah final project kami, di mana teman-teman dan Bapak bisa lihat bahwa kita akan mulai dari sini ya teman-teman dan Bapak, bahwa kita terdapat judulnya Parking Gate Automatic. Di sini kami tidak menambahkan suatu palang, tapi kita gambarkan melalui sebuah motor roda, dimana teman-teman Bapak bisa lihat di sini ada tombol button, 4 tombol button, dan juga ada logic state yang akan menunjukkan bahwa itu hidup atau mati. Kemudian di sini ada rangkaiannya. Ini merupakan LED dari berapa angka yang muncul saat kita masukkan koin, dan ini merupakan berapa timer saat kita memasukkan 3 koin atau 3000, dan di sini merupakan rangkaian motornya. Jadi teman-teman dan Bapak, sebelum pengendara itu masukkan koin, motor ini akan bergerak ke arah kiri kita, yang menandakan bahwa pintu itu sedang tertutup. Sedangkan jika kita masukkan 3 koin, maka dia akan mengarah ke arah kanan, timer akan berjalan. Oke, kita bisa langsung contohkan, namun sebelum itu selanjutnya adalah saya akan mencontohkan satu persatu dari rangkaian tadi. Pertama adalah binary ke desimal dengan rangkaian PLD. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa terdapat 4 logic state dan 4 button. Kalau ini 4 button yang tadi saya bilang teman-teman, namun masih dalam kondisi flat. Kalau pada rangkaian fix kami itu terdapat dia berdiri tegak, sehingga logikanya dapat. Kemudian ada rangkaian IC di sini teman-teman ya. Ada rangkaian IC dengan file win couple-nya seperti berikut. Oke, seperti berikut ya teman-teman. Oke. Seperti berikut, dan 7 segment LED. Oke. Kalau misalnya saya jalankan ya teman-teman. Set. Nah, kenapa hasil di sini bisa 0? Karena win couple-nya di sini menghasilkan 11110. Di mana ini 1 ya teman-teman. 1 1 1 1 1 1 1 0. Dia tidak akan menyala sehingga itu akan menghasilkan 0 teman-teman. Nah, kalau misalnya saya input 001, ya kita lihat ya teman-teman ya, 001. Nah, dia akan muncul 11 di bagian kanan teman-teman, di mana 011 jadi 011 00000. Nah, terbukti kan teman-teman?
Kemudian kalau misalnya saya upload 3, misalnya 3. Nah, 3. Maka dia akan menghasilkan 11101. 00-nya mati 2. 00-nya mati 2. Nah, gitu teman-teman. Dimana rangkaiannya itu akan seperti begini. Ini mana jika kita menginput 1 koin ya teman-teman ya. Dia akan gini. Terus ketika kita menginput 2 koin dia akan begini, dan menginput 3 koin dia akan begini. 3. Oke, kita lanjut ke rangkaian selanjutnya. Timer PLD, dan kita akan buka filenya ya teman-teman ya. Open timer. Oke. Siap. Kita lihat dulu ya rangkaiannya teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan 1 buah PLD tambahan ya teman-teman. Di sini merupakan PLD untuk menstopkan jika angka itu berangka 9. Jadi for your information teman-teman, kalau misalnya rangkaian ini akan terus bertambah ya teman-teman ya. Kalau tanpa ini ya, misalnya saya hapus, ini dia akan terus bertambah sampai 12. Tapi saya ingin hanya dia sampai 9. Sehingga saya pun membuat suatu rangkaian baru untuk menstopkan dia sampai di angka 9 saja teman-teman. Oke, coba saya rankan di sini. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, dia akan stuck. Stuck itu berarti dia sudah mati ya teman-teman ya. Dia sudah lihat, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, dia gak masuk lagi. Di sini dia stuck di 2 dan 5, dia stuck. Oke, gitu ya teman-teman logikanya. Oke, terakhir ada motor ya teman-teman. Bukan. Oke, motor di sini menggunakan IC L293D. Kenapa dibilang IC? Ya, teman-teman bisa lihat dia tidak ada seperti PLD, tidak bisa dimasukkan file. Kemudian di sini ada motor. Di sini merupakan baterainya, teman-teman. Karena suatu motor tidak bisa bergerak tanpa suatu energi. Di sini ada 4 buah gerbang N, 1 gerbang OR, dan 4 buah gerbang NOT, dan 4 buah logic state ya, teman-teman. Oke, kita coba jalankan. Kok ini yang coba? Maaf. Oke, ini teman-teman ya. Kita akan coba jalankan. Oke. Nah, ini merupakan kondisi awal dia saat tidak menyentuh digit ketiga. Jadi digit ke-0, digit pada biner ke desimal ya teman-teman, pada LDD-nya itu. Jadi ini merupakan digit ke-0, 1 dan 2. Gerbangnya akan berputar ke arah kanan ya teman-teman. Dan Bapak, gerbangnya akan berputar ke arah kanan, dia bertujuan untuk, berarti dia sedang menutup. Sedangkan kalau misalnya dia akan berputar ke arah kanan. Tadi berputar ke arah kiri, maaf, salah. Nah, sekarang dia berputar ke arah kanan, dia menunjukkan bahwa dia itu sedang terbuka ya Bapak dan teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke rangkaian final project saya dan teman-teman saya, dimana seperti di PPT tadi, ini merupakan angka 1 koin itu masuk. Ini merupakan timernya, dan ini merupakan tambahan untuk menghentikan timer tersebut di angka 9 agar pintu ini bisa stop dan juga kembali menutup secara otomatis ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya kita jalankan ya teman-teman ya, maaf. Oke, 3, 2, 1. Nah, dia akan ke arah kiri teman-teman, dan Bapak yang menunjukkan bahwa itu sedang menutup. Nah, lihat teman-teman ya, masih digit 0, tapi dia dalam keadaan ke arah kiri. Maupun saya tambah 1 di sini, dia tetap ke arah kiri, yang menandakan pintu itu masih tertutup. Oke, ketika kita masukkan 2 koin, nah, dia itu masih tertutup ya teman-teman. Tapi ketika kita masukkan 1 koin tambahan, boom, dia akan berubah ke arah kanan ya teman-teman. Dia akan membuka secara otomatis dengan diikuti oleh timer ini. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dan dia akan berhenti. Oke, gitu aja teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan ya Bapak dan teman-teman, bahwa inti dari rangkaian ini adalah saya memiliki logik untuk masukkan koin
3 buah, dimana dia akan mengisi slot-slot di sini, dia akan mengisi slot-slot di situ. Kemudian saat dia tertumpuk, walaupun nilai masih 1 atau 2, pintu ini bahkan tetap masih tertutup ya teman-teman dan bapak, dengan ditandakan dengan berupa terangnya ke arah kiri, sedangkan juga timernya masih 0. Oke, sedangkan kalau misalnya kita masukkan 3 koinnya bapak dan teman-teman,